itu aja udah cukup banget teman-teman. Karena kalau misalkan gak ada dua-duanya itu ya kayaknya hampa, itu juga berpengaruh mungkin ya teman-teman. Jadi jangan kebanyakan drama, kalian bilang, "Kak, aku Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng sama aku, Sisil. Nah teman-teman, di video kali ini aku pengen banget ngebahas pertanyaan yang menurut aku menarik. Kemarin ada yang nanyain, "Kak, kalau misalkan kita bikin channel YouTube tapi kita nggak menampilkan wajah kita, itu kira-kira mudah nggak ya dimonetisasinya, atau bisa dimonetisasi nggak ya?" Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Kalau kalian merasa video aku bermanfaat, silahkan di-share. Teman-teman, mungkin di beberapa channel yang ada di YouTube gitu ya, itu ada yang menampilkan wajah, ada yang tidak menampilkan wajah gitu ya. Sebenarnya ada beberapa alasan sih yang aku ketahui mereka kenapa nggak mau menampilkan wajah mereka, dan kenapa mereka hanya cenderung bikin ya tutorial atau lain sebagainya seperti itu, atau review produk teman-teman ya. Ada juga sih yang sebenarnya review gitu, tapi menggunakan wajah mereka sendiri gitu. Nah, di sini aku pengen ngasih tahu dulu sebelumnya alasan-alasannya apa. Yang pertama, kalau misalkan mereka itu bikin tutorial, mereka pengen fokus kepada konten mereka, bahwa mereka bikin tutorial misalkan bikin kerajinan tangan seperti itu kan. Nggak mungkin mereka terlalu banyak show up ke wajah mereka, terlalu sering untuk shoot ke wajah mereka dibanding apa yang ingin disampaikan, yaitu berupa kerajinan tangan seperti itu. Jadi mereka tidak memungkinkan untuk lebih banyak menampilkan wajahnya dibanding kerajinan tangan itu sendiri, karena menurut mereka konten mereka adalah kerajinan tangan seperti itu. Dan yang kedua adalah misalkan mereka mau review suatu produk gitu ya kan, nggak mungkin juga untuk mereview sebuah produk yang di shoot adalah mukanya. Ada yang menyampaikan bahwa kalau misalkan kita show up di depan kamera, kita kan harus cantik, harus bener-bener rapi, harus kelihatan memang fresh dan lain sebagainya, karena itu juga berpengaruh mungkin ya teman-teman. Iya. Karena kalau cewek biasanya alisnya nih agak miring sedikit, terus lipstiknya juga belum cetar gitu ya, atau harus mandi dulu, harus dandan dulu. Sedangkan kalau misalkan mereka nge-review sebuah produk, biasanya kan cuma kelihatan tangannya doang atau lain sebagainya. Nggak mau ribet yang seperti itulah teman-teman gitu. Jadi itu mungkin beberapa alasan kalau misalkan bikin channel YouTube tanpa ada visualnya, maksudnya nggak ada wajah kita gitu ya. Terus mungkin kalau misalkan kalian tahu channel YouTube Calon Sarjana, itu kan mereka menampilkan fakta-fakta teman-teman, nggak ada review produk atau bikin tutorial atau lain sebagainya. Mereka menyampaikan fakta-fakta gitu. Itu juga salah satu adalah channel yang tidak menampilkan secara visual. Oke, sekarang aku mau ngebahas terkait, "Kak, bisa nggak sih kalau misalkan channel-channel seperti itu dimonetisasi?" Kalau misalkan ditanya bisa atau enggak, jelas bisa teman-teman. Contohnya seperti Calon Sarjana aja, mereka dimonetisasi. Cuman mungkin butuh waktunya cukup lama. Tapi beda lagi kalau misalkan jenis konten yang fakta unik, biasanya orang jauh lebih kepo ya, dan banyak penontonnya di situ. Tapi monetisasinya juga kembali lagi kepada pihak YouTube-nya. Aku nggak bisa menentukan ini bisa atau tidak, ini oke atau enggak. Kalau misalkan kalian menanyakan, "Kak, cek channel YouTube aku dong, review," aku juga kurang paham teman-teman, karena di sini memang benar-benar yang menentukan adalah YouTube. Kita hanya perlu mengikuti aturan atau rules yang udah dibuat oleh kebijakan YouTube sendiri. Kalau misalkan kalian merasa channel kalian mengikuti kebijakan itu, pasti bisa dimonetisasi gitu teman-teman. Tapi di sini aku menekankan kepada kalian bahwa kalau misalkan kalian memang bener-bener nggak bisa banget nih untuk tampil di depan layar seperti aku ini, atau di depan kamera, kalian kagok atau bingung atau kayak susah gitu ya untuk ngomong di depan kamera, itu nggak masalah. Tapi yang paling penting adalah harus ada suaranya teman-teman gitu. Nggak ada secara visual wajah kalian itu nggak masalah, yang penting ada suaranya. Iya. Nah, algoritma dari YouTube itu secara statistik mereka itu bisa mendeteksi suara
dari kata-kata kalian gitu ya. Dan itu kalian harus sering banget menyampaikan keywordnya. Misalkan seperti aku pengen ngebahas terkait apa ya, YouTuber, ya udah aku sering banget di video itu aku ucapin YouTuber. Iya. Atau misalkan di video kali ini aku mau ngebahas terkait bisa nggak ya untuk bikin channel YouTube, atau channel YouTube bisa nggak ya dimonetisasi kalau misalkan nggak ada secara visual gitu. Jadi kata kunci yang ingin kalian targetkan untuk YouTuber pemula, kalau misalkan konten YouTube-nya, atau misalkan tentang kecantikan, atau tentang apapun konten kalian, itu kalian harus sering ulangi pengucapannya di video kalian. Jadi sebenarnya nggak ada wajah juga nggak masalah gitu. Yang penting ada suaranya, voice over kah, atau secara live kalian sambil tutorial sambil ngomong gitu ya. Jadi itu penting banget, karena kalau misalkan nggak ada suaranya, terus juga maksudnya nggak ada suaranya dalam artian nggak ada suara pengucapan kata-katanya, itu nggak kedeteksi sama algoritma pihak YouTube-nya, dan nggak akan memperkaya data dari video kalian, teman-teman. Jadi YouTube nggak tahu nih, video ini isinya tentang apa sih, terus video ini tujuannya untuk apa, itu YouTube nggak tahu, teman-teman. Dan paling penting lagi, kalau misalkan kalian udah menyampaikan secara suara gitu, audionya ada, voice over-nya ada, kalian bisa menyampaikan juga di subtitle, itu jauh lebih bagus lagi, dan video kalian itu akan semakin kaya lagi untuk kosakatanya, untuk kata kuncinya, terus untuk datanya juga semakin lengkap di pihak YouTube, dan kemungkinan besar video kalian untuk direkomendasikan itu jauh lebih tinggi, teman-teman. Jadi itu yang paling penting ya, nggak ada wajah nggak masalah, kalian nggak tampil seperti aku di depan kamera itu nggak masalah. Jadi jangan kebanyakan drama, kalian bilang, "Kak, aku nggak pede nih ngomong di depan kamera, Kak." Aku udah kasih tahu nih ya alternatifnya. Kalau misalkan kalian nggak pede, kalian bisa kok, yang penting ada suaranya kan gitu, teman-teman. Itu penting banget. Terus kalau nggak ada suaranya ya bisa dikasih subtitle lah, biar YouTube tuh tahu isi konten kalian itu apa. Jadi jangan kebanyakan drama, jangan lagi kebanyakan alasan. Sebenarnya sekarang itu udah cukup dipermudah lah sama pihak YouTube-nya. Jadi tinggal kalian action aja, teman-teman. Oke? Seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian mau bikin channel-channel yang memang ingin menampilkan sesuatu yang tanpa ada wajah kalian, seenggaknya ada suara kalian, ada voice overnya, terus ada subtitlenya, itu aja udah cukup banget, teman-teman. Karena kalau misalkan gak ada dua-duanya, itu ya kayaknya hampa gitulah ya. Data algoritma statistik yang ada di video kalian itu sangat kecil, dan direkomendasikan sama pihak YouTube-nya itu akan rendah banget. Itu nanti akan berpengaruh terhadap SEO dari video kalian. Kalau kalian menanyakan apa SEO-nya, silahkan kalian cek video aku di channel ini terkait optimasi SEO. Aku udah menyampaikannya agar video kalian bisa direkomendasikan dan di-up di apa ya, kalau misalkan dicari muncul di awal lah. Kalau nggak di awal ya 1 sampai 10 urutannya itu masih masuk, teman-teman. Seperti itu. Oke? Jadi buat kalian yang kemarin menanyakan ini, aku udah jawab pertanyaannya. Semoga bisa puas pertanyaan kalian. Dan kalau misalkan kalian masih ada pertanyaan, silahkan langsung tuliskan di kolom komentar di bawah. Asalkan nggak minta subback dan nggak minta sub for sub bareng sama aku. Sekali lagi aku ingetin kepada kalian bahwa sub for sub itu, teman-teman, nggak baik buat aku, buat kalian juga, terutama yang belum dimonetisasi. Kalau misalkan aku tinggal hapus di spam gitu ya. Kalau misalkan buat kalian, terutama yang belum dimonetisasi, bukan apa-apa. Aku kasihan aja, khawatir, tolong berhenti dari sekarang aja, teman-teman. Coba kalian untuk review video kalian lagi, untuk cek lagi, evaluasi lagi video kalian kekurangannya di mana, dan perlu belajar lagi seperti itu. Oke? Iya. Teman, mungkin segitu aja untuk video aku kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semuanya informasi dari aku. Dan jangan lupa untuk ikutin aku terus di video-video aku berikutnya. Bye-bye. Terima kasih.